Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini kompetensi teks eksplanasi. Saya dalam kesempatan ini akan menyajikan berbagai jenis teks eksplanasi, maksud saya dari berbagai judul, dengan cara membacakan. Saya sudah siapkan di file ini. Yang terlihat adalah sengketa bayi. Saya beri judul dengan sengketa bayi, referensi yang pernah saya tulis di buku berjudul teks eksplanasi, dan sumber lain saya ambil dari kisah pengantar tidur oleh Muhammad bin Hamid Abdul Wahab. Dua orang ibu mengklaim seorang bayi sebagai anaknya. Nabi Daud memutuskan bayi yang dipersengketakan itu milik ibu yang lebih tua. Ibu yang lebih muda tidak puas dan minta putusan Nabi Sulaiman. Peristiwa ini bermula ketika kedua ibu bermain di padang pasir. Keduanya membawa bayi masing-masing. Lalu serigala datang menerkam dan membawa lari anak dari salah seorang perempuan itu. Perempuan yang lebih tua mengatakan bahwa anak yang selamat itu adalah anaknya. Perempuan yang lebih muda juga mengaku demikian. Mereka saling berebut bayi yang selamat. Akhirnya kedua bersepakat mendatangi Nabi Daud untuk minta putusan perkara. Nabi Daud memutuskan bahwa bayi itu milik perempuan yang lebih tua. Perempuan yang lebih muda tidak puas. Dia mengadukan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, "Ambilkan untukku pisau. Aku akan membelah menjadi dua bagian anak yang masih bayi ini untuk mereka, sehingga tiap seorang akan mendapatkan sebagian." Perempuan yang lebih muda berkata dengan gugup dan sedih sambil menunjuk kepada perempuan yang lebih tua, "Jangan lakukan. Semoga Allah merahmatimu. Itu anak dari ibu ini." Sementara itu perempuan yang lebih tua hanya berdiam diri. Tidak terlihat di wajahnya perihal kesedihan jika anak yang masih bayi itu akan dibelah dua. Melalui diplomasi ini, Nabi Sulaiman memutuskan dengan sangat yakin bahwa bayi itu adalah milik perempuan yang lebih muda. Ini kutipannya. Menurut teks di atas, dua pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sendiri masalahnya. Mereka akhirnya memerlukan pihak lain. Diplomasi yang tepat dari pengambil keputusan menghasilkan keputusan yang benar. Selain itu, peristiwa ini dapat dipetik hikmah bahwa keputusan pertama dapat dibatalkan oleh keputusan kedua. Ini secara teks eksplanasi. Ini adalah pernyataan umum. Sedangkan tiga paragraf ini pada pernyataan khusus menjelaskan pernyataan umum yang sudah dibuat sedemikian rupa dari awal hingga akhir, tapi masih sifatnya umum. Sedangkan diplomasi ini adalah termasuk struktur interpretasi. Baik, saya lanjutkan pada teks berikutnya. Saya berjudul dengan Karena Tungku. Lagi-lagi buku ini teks ini pernah saya muat di dalam teks eksplanasi mediasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP MTS Pekanbaru, Undri Press. Terbitan 2016. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia menolak pemberian dari anak-anaknya Saleh bin Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Beliau juga tidak mau solat diimani oleh keduanya. Mengapa? Mereka menerima hadiah dari penguasa. Inilah teks eksplanasi struktur pernyataan umum. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal tidak memiliki makanan selama 3 hari lamanya.
dia menemui seorang muridnya untuk berhutang tepung. Keluarga muridnya itu tahu betul kondisi Imam Ahmad bin Hanbal yang memerlukan makanan. Mereka membuat adonan untuk dijadikan roti secepatnya. Imam Ahmad bin Hanbal heran karena roti sangat cepat masak. Keluarga muridnya itu melihat tungku menyala di rumah Saleh bin Ahmad dan memasak adonan dengan cepat. Mendengar penjelasan itu, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau makan roti itu. Dari Asy-Syafi'i tahun 2013 halaman 82, judul bukunya Biografi Imam Ahmad. Peristiwa di atas memperlihatkan betapa kuatnya prinsip Imam Ahmad bin Hanbal. Tidaklah sepotong roti akan mengenyangkannya jika dimasak ditunggu seorang yang pernah menerima hadiah dari penguasa. Ini interpretasi. Dua paragraf di tengah ini adalah pernyataan khusus, ini pernyataan umum. Saya lanjutkan teks ketiga, diberi judul Api Jahannam. Apakah kalian menyangka api Jahannam itu merah seperti api kalian ini? Sungguh api neraka itu lebih hitam. Inilah satu pertanyaan dan jawaban Rasulullah kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abu Hurairah tentang api Jahannam. Api neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga api merah. Kemudian dia dinyalakan selama 1000 tahun lagi hingga api memutih. Lalu api neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga apinya menghitam. Api neraka itu hitam pekat. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2591 dan Ibnu Majah nomor 4320 dalam Malik 2006 tahun 560 halaman 565 dalam buku Al-Muwatta Imam Malik terjemahan. Hadis di atas menerangkan tentang warna api Jahannam. Dia berwarna hitam pekat setelah dinyalakan selama 3000 tahun. Pelajaran yang dapat dipetik adalah agar kita berusaha menjauhkan diri dari neraka Allah dengan cara meninggalkan semua larangannya. Berikut halal dan haram Imam Syafi'i dan para ulama Baghdad. Ini judul, heading, ini subheading, subjudul. Para ulama bertanya tentang pendapat Imam Syafi'i. Ada seorang lelaki, dia menyembelih domba di rumahnya. Lalu dia keluar untuk satu keperluan. Setelah kembali, dia berkata kepada keluarganya, "Makanlah oleh kalian daging domba itu. Dia telah diharamkan untukku." Lalu keluarganya berkata, "Dia juga telah diharamkan untuk kita." Imam Syafi'i menyampaikan pendapat kepada para ulama. Sesungguhnya laki-laki itu adalah seorang musyrik. Dia menyembelih seekor domba atas nama berhala. Setelah itu, dia keluar rumah untuk beberapa kepentingan. Lalu Allah Ta'ala memberinya hidayah. Laki-laki itu masuk Islam sehingga domba sembelihan diharamkan baginya. Ketika keluarganya mengetahui tentang keislamannya, mereka juga masuk Islam sehingga domba sembelihan itu juga diharamkan bagi mereka. Asy-Syafi'i 2013 halaman 49. Diyakini Imam Syafi'i sudah mempelajari secara mendalam tentang hukum penyembelihan. Ternak sembelihan bagaimanakah haram dimakan? Jawaban ini sudah tertanam padanya sehingga saat ada persoalan seperti itu, dia dapat dengan tepat dan cepat menjawabnya. Ini paragraf interpretasi saya sebagai penyusun teks ini. Ini teks yang saya rujuk dari biografi Imam Syafi'i tulisan Asy-Syafi'i, ya. Sama dengan ini, diolah menjadi teks
eksplanasi. Berikut gerhana bulan. Adalah bulan, dia mengambang dan memasuki ufuk, ada hal yang selalu dapat dilihat. Namun demikian, melihat dia menjadi gerhana adalah hal yang jarang terjadi. Ini pernyataan umumnya. Pernyataan khusus, 2 paragraf. Bulan mengitari bumi. Saat memasuki daerah penumbra, bulan hampir memasuki posisi sejajar dengan bumi dan matahari. Sebagian penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi dari sinar matahari. Pada posisi ini, cahaya bulan berkurang dan hampir tidak dapat dikenali. Seterusnya, ini di sini. Seterusnya, bulan sampai pada daerah umbara, yakni bulan berada pada posisi sejajar dengan bumi dan matahari. Saat dia seluruhnya masuk di kawasan umbara atau gerhana total, warnanya berubah menjadi merah. Oleh Verdete dan Labdiel tahun 2006, halaman 35, dalam buku Visual Ilmu Pengetahuan Populer untuk Pelajar dan Umum, Memahami Alam Semesta, Jakarta, Buana Ilmu Populer. Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan 2 tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi bukan disebabkan kematian atau kehidupan seorang. Apabila kalian menyaksikan gerhana matahari atau gerhana bulan, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala, bertakbirlah, bersedekahlah, dan kerjakan solat. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim dalam Sayyid Sabiq 2013 halaman 390. Judulnya Fikih Sunnah jilid 1. Terjadinya peristiwa alam harus dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Peristiwa alam itu terjadi karena kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala. Sedikit ulasan. Gerhana bulan bagi Rasulullah dipandang suatu yang ke depan. Apa yang harus dibuat di depan? Gerhana bulan yang ditulis oleh Verdete dijelaskan sebagai suatu hal yang terjadi, artinya masa lalu. Jadi 2 paragraf ini kalau dibuat kritik teks, bahwa paragraf pertama mengisahkan masa lalu, sedangkan paragraf kedua ini, paragraf pernyataan khusus maksud saya yang kedua, itu menggambarkan untuk masa yang akan datang. Jadi Rasul kita memberi gambaran apa yang harus dibuat ya, setelah melihat gerhana matahari atau gerhana bulan. Berikut, teks ini agak panjang, pelan-pelan saya baca. Judulnya 3 hal yang mendatangkan faedah. 3 hal yang mendatangkan faedah. Pada suatu hari Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah keduanya makan malam bersama-sama, Imam Syafi'i langsung menuju kamarnya untuk tidur. Putri Imam Ahmad bin Hanbal memperoleh 3 faedah atas kunjungan itu. Pada pagi hari, putri Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, itulah Imam Syafi'i yang pernah diceritakan kepada saya." Abu Abdullah atau Imam Ahmad menjawab, "Benar wahai putriku." Putrinya berkata lagi kepada ayahnya, "Aku telah memperoleh 3 faedah darinya." Ayahnya bertanya, "Apa itu?" Putrinya menjawab, "Pertama, sesungguhnya orang itu ketika disuguhi makanan, dia makan banyak. Kedua, ketika dia masuk ke dalam kamar, dia tidak melaksanakan solat malam. Ketiga, saat dia bangun waktu subuh, dia melakukan solat subuh tanpa berwudu."
Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan kritik putrinya kepada Imam Syafi'i pada hari itu juga. Imam Syafi'i tersenyum mendengar sembari berkata, "Wahai Abu Abdullah, aku telah makan banyak karena aku sungguh mengetahui bahwa makanan Anda berasal dari sumber yang halal dan Anda seorang pemurah. Adapun makanan dari seorang pemurah merupakan obat, sedangkan makanan dari orang bakhil adalah penyakit. Aku makan bukan untuk mengenyangkan perut, tetapi untuk berobat dengan makanan Anda. Kedua, aku tidak melaksanakan solat malam karena ketika aku meletakkan kepalaku di atas tempat tidur untuk tidur, aku melihat seakan-akan di depanku terpampang Quran dan Sunnah. Setelah itu Allah membukakan untukku 72 persoalan tentang fikih Islam yang dengannya aku ingin memberi manfaat kepada kaum muslimin sehingga tidak tersisa lagi waktuku untuk melaksanakan solat malam. Ketiga, aku solat subuh dengan kalian tanpa wuduk. Demi Allah, sepanjang malam tadi kedua mataku tidak tidur sehingga aku tidak perlu memperbaharui wudhu. Aku solat subuh bersama kalian menggunakan wudhu solat isya." As-Sinawi 2013 37-38. Protes seseorang terhadap suatu kejadian tidak selamanya bertujuan perbaikan terhadap orang yang diprotes. Protes juga dapat mendatangkan faedah bagi diri sendiri. Kiranya makanan yang halal dan berasal dari orang yang ikhlas memberikan berfungsi sebagai obat. Selain itu, tidak banyak orang yang diberikan kemampuan untuk dapat melihat petunjuk Allah. Simpulan dari peristiwa ini adalah setiap tindakan orang yang bertakwa dan berilmu mempunyai dasar yang kuat. Semangkuk air. Ini tag terakhir untuk video ini. Para ulama berkata, ada seorang laki-laki mengambil semangkuk besar air untuk diminum, lalu dia meminum setengahnya dengan halal, sedangkan sisa air yang ada di dalam mangkuk itu diharamkan untuknya. Inilah pertanyaan para ulama kepada Imam Syafi'i. Jadi inilah pertanyaan para ulama pada Imam Syafi'i. Jadi saya edit ini, itulah pertanyaan para ulama ya, kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya laki-laki itu meminum setengah air yang ada di dalam mangkuk, lalu dia mimisan dan darahnya menetes ke dalam air sisa di mangkuk. Darah mimisan itu tercampur dengan air sehingga air itu menjadi haram baginya. As-Sinawi 2013-51. Imam Syafi'i dapat menafsirkan dengan tepat dan cepat tentang halal haramnya air dalam mangkuk dalam konteks sebagai alat untuk minum. Sungguhnya semangkuk air yang halal berubah menjadi haram dapat disebabkan oleh banyak faktor lain seperti khamar. Namun demikian secara logika pencampuran itu lebih mengena dengan darah mimisan si peminum. Referensi As-Sinawi 2013, biografi Imam Syafi'i. Ini penerbitnya salah ya. Ini harusnya Darul Arqam. Saya nak cari dulu penerbitnya. Itu mengganggu. Tertulis semua Pekanbaru di sana. Ya, ini dia ya. Penerjemah Solo Arqam. Diganti dulu. Mengganggu salahannya ini.
Ya. Masih perlu diedit. Nah, sumbernya ya, terakhir ya. Baiklah, itu tadi beberapa teks eksplanasi. Mudah-mudahan teks ini berguna bagi para siswa, terutama siswa SMP, dan diharapkan juga bermanfaat bagi gurunya untuk dijadikan bagian pembelajaran teks eksplanasi ya. Di kurikulum 2013 tertera di sana ada pembahasan tentang membaca dan menulis teks ya, mendengar atau membicarakannya. Ini bagian dari fasilitasi saya kepada para siswa SMP, khususnya di kelas 8, khususnya bagi mereka yang mengkritisi teks eksplanasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.